terkait dengan kasus Superstar Fitness yang belakangan ini mencuri perhatian dan bahkan telah menutup operasional seluruh cabangnya. Ya, terkait kasus Superstar Fitness ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Yang pasti kalau dari aspek hukum itu bisa dilihat secara garis besar ada aspek keperdataannya, yang kedua itu aspek pemidanaannya. Kalau aspek keperdataannya, kalau sekarang itu yang berkembang adalah permohonan pilot ya di pengadilan niaga. Meski di luar itu bisa juga prosesnya menggunakan mekanisme gugatan perdata biasa. Tapi kalau permohonan PKPU ini sudah masuk atau PKPU pilot ini sudah masuk ke pengadilan niaga, maka gugatan keperdataan lain-lain ya, misalnya menggunakan BPSK atau misalnya menggunakan mekanisme keperdataan akan ditangguhkan. Jadi mekanisme yang diutamakan saat ini dengan adanya pemberitaan telah adanya permohonan kepailitan ke pengadilan niaga, maka proses di pengadilan niaga inilah yang kemudian diutamakan. Itu dari aspek keperdataannya. Kemudian kalau aspek pemidanaannya bisa dilihat dari beberapa dugaan tidak pidana ya. Bisa merujuk kepada Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, bisa dugaan tidak pidana penipuan atau misalnya penggelapan, atau bahkan kalau kita lihat dari undang-undang lain yang secara spesifik mengatur tentang perlindungan konsumen juga ada aspek keperdataannya, Mhm. aspek pemidanaannya. Jadi secara umum memang perkara ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama itu bisa menggunakan mekanisme keperdataannya, juga bisa menggunakan dugaan tindak pidana. Tinggal nanti ini di mapping ya, apakah ada niat jahat atau mens rea dalam proses perkara ini ya. Kalau memang ternyata ditemukan ada mens rea-nya, ada niat jahatnya, maka mekanisme pemidanaannya bisa diproses. Pun kemudian apabila bisa dibuktikan nanti telah memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan dalam masa kepailitan atau PKPU, maka semua kreditor yang terkait dengan Superstar Fitness ini harus mengikuti proses yang berlangsung. Jadi itu Mbak, kalau menurut saya ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Yang pertama bisa berproses atau dilihat dari sudut pandang perdata. Yang kedua adalah sudut pandang pidana. Sudut pandang perdata bisa menggunakan mekanisme kepailitan atau PKPU Oke. atau gugatan perdata biasa kalau nanti misalnya PKPU-nya ternyata tidak dikabulkan, atau bahkan nanti bisa juga dimintai pertanggungjawaban pribadi kalau misalnya bisa dibuktikan bahwa dalam proses bisnis Superstar Fitness ini ternyata ada dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan misalnya oleh direksi atau pemegang saham Mhm. ataupun komisaris dari perseroan itu sendiri. Oke. Kemudian kalau dari pemidanaannya yaitu tadi bisa menggunakan KUHP atau undang-undang khusus yang membahas tentang perlindungan konsumen. Itu Mbak. Oke, Pak Ahmad, yang menjadi sorotan juga adalah ada sejumlah member yang terlanjur bergabung dalam lifetime membership atau keanggotaan seumur hidup. Padahal di satu sisi Superstar Fitness ini bisa dikatakan sebagai salah satu pusat kebugaran yang baru, meskipun memang sudah ada di sejumlah lokasi. Nah, apakah dengan ditutupnya operasional dari Superstar Fitness ini kemudian bisa dikatakan ada indikasi penipuan bagi dalam perkara kasus ini, khususnya yang dirasakan kerugian yang dirasakan sejumlah member yang bergabung dalam lifetime membership? Ya, dugaan penipuan tidak menutup kemungkinan ya, karena memang apa yang dijanjikan oleh si penyelenggara fitness ini kepada konsumen ya atau membernya ternyata tidak dipenuhi ya, dan si member ini juga mengalami kerugian kalau di total juga tidak sedikit. Jadi selain dugaan penipuan yang diatur di dalam KUHP sebagaimana yang saya jelaskan tadi, bisa juga ditarik dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, itu ada beberapa ketentuan yang bisa dielaborasi untuk kemudian meminta pertanggungjawaban secara pemidanaan kepada si pemilik dari Superstar Fitness ini. Dalam konteks ini adalah perusahaan yang kemudian menjalankan usaha Superstar Fitness ini. Bisa nanti pertanggungjawaban pidananya diminta kepada direksinya, bisa ke komisarisnya, bisa ke pemegang sahamnya. Tinggal nanti dilihat siapa yang kemudian menjalankan bisnis ini. Nanti dilihat mensreanya ada pada siapa. Di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 ya, beberapa ketentuan itu ada di pasal 10, ada di pasal 12. Di pasal 12 misalnya pelaku usaha dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan atau jasa dengan harga atau tarif khusus dalam waktu dan jumlah tertentu jika pelaku usaha tersebut tidak bermaksud untuk melaksanakannya sesuai dengan waktu dan jumlah yang ditawarkan, dipromosikan atau diiklankan. Dan pelanggaran terhadap pasal tersebut itu ada ketentuan pidananya, khususnya bisa dilihat di pasal 62 ayat 2. Di situ ada ancaman pidananya, yakni pidana penjara 2 tahun dan pidana dendanya 500 juta rupiah. Jadi selain menggunakan proses pemidanaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagaimana yang disebutkan tadi, khususnya dugaan tidak pidana penipuan, juga bisa dielaborasi dugaan tidak pidana yang diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Itu, Mbak. Tapi kan sebetulnya terkait dengan promo keanggotaan lifetime membership ini juga sudah diterapkan di sejumlah pusat kebugaran lain yang mungkin sudah lebih dulu, sudah cukup lebih lama berada di tanah air. Bagaimana secara aspek hukumnya? Apakah memang sebetulnya diperbolehkan untuk adanya terkait dengan membership keanggotaan untuk jangka waktu tertentu, Pak Ahmad? Iya, keanggotaan untuk jangka waktu tertentu tidak dipermasalahkan ya kalau secara hukum. Tapi yang harus digarisbawahi adalah apakah promosi itu, iklan itu, pernyataan itu mengandung unsur yang menyesatkan bagi member atau bagi konsumennya. Atau sebenarnya sejak awal tidak ada niatan bahwa program ini akan dilaksanakan seperti yang dijanjikan. Jadi kalau misalnya sejak awal ini hanya digunakan untuk menjerat para korban, maka di sini patut diduga keras ada niat jahat dari si pengelola fitness ini. Kalau kemudian itu ditemukan adanya niat jahat, maka dugaan tidak pidananya makin kuat bahwa perkara ini memang didesain sedemikian rupa untuk mencari korban yang kemudian ini akan menguntungkan bagi pelaku. Jadi kalau untuk jangka waktu keanggotaannya tidak ada masalah bagi kalau dilihat dari sudut pandang peraturan perundang-undangan, tapi yang dipermasalahkan adalah apakah program ini, pernyataan ini, iklan ini atau promosi ini dilatar belakangi dengan itikat baik atau memang sejak awal ini memang didesain sedemikian rupa dengan itikat buruk. Kalau itikat buruk itu kemudian yang jadi faktor utama, maka dugaan tidak pidananya ini sangat kuat. Jadi di proses pidana bisa dengan menggunakan KUHP atau menggunakan undang-undang khusus yang mengatur tentang pidana berkaitan dengan aktivitas ini. Oke, sebagai masyarakat, apakah ketika sebelum menandatangani kesepakatan terkait dengan membership, terlepas dari lifetime membership atau mungkin dalam jangka waktu tertentu, apakah masyarakat atau customer ini bisa melakukan perubahan-perubahan pada perjanjian atau ketentuan yang sudah diberikan atau sudah dicantumkan di dalam dokumen tersebut yang ditawarkan oleh pusat kebugaran tersebut, Pak Ahmad? Jadi kalau mau saya jelaskan secara general ya, setiap perjanjian entah itu yang ditandatangani oleh member dengan pengelola fitnessnya atau antara masyarakat biasa dengan masyarakat biasa atau antara masyarakat dengan siapapun, maka prinsip utamanya adalah semua perjanjian itu
bisa ditandatangani atau bisa disepakati kalau misalnya ada kesepemahaman dan kesepakatan antara para pihak. Karena memang itu menjadi syarat utama bagi sahnya suatu perjanjian. Termasuk dalam kasus ini, kalau misalnya member ini berkehendak untuk menjadi member dalam fitness ini, maka sebaiknya dan seyogyanya itu dibaca secara teliti terlebih dahulu. Kemudian setelah dibaca secara teliti, ada klausula-klausula yang kemudian si member ini atau konsumen ini tidak sepakat atau keberatan, itu boleh dilakukan perubahan. Jadi itulah kemudian di masyarakat kita mengenal istilah negosiasi. Negosiasi itu memang diperuntukkan untuk dalam proses perjanjian. Jadi perjanjian itu kan memang ada beberapa tahap ya, pra perjanjian, kemudian perjanjiannya, kemudian pasca perjanjiannya. Jadi pada tahap pra perjanjian ini sebaiknya diteliti sedetail mungkin siapa pihak yang akan mengikatkan diri dengan kita. Apakah pihak yang akan kita ikat dalam suatu perjanjian ini cukup layak atau cukup cakap gitu kan, ataukah memang pihak-pihak ini memiliki track record yang buruk. Jika itu kemudian kita baca ada hal-hal yang memberatkan kita, itu pun bisa kita minta untuk dinegosiasikan atau dirubah. Jadi jangan takut, jangan segan-segan untuk kemudian menegosiasikan draft perjanjian yang disodorkan kepada kita, supaya nanti setelah perjanjiannya ditandatangani dan sudah mengikat kepada kita, itu tidak merugikan kita sendiri. Jadi itu Mbak, sangat mungkin kalau kita minta untuk dilakukan perubahan-perubahan dalam draft perjanjian yang disodorkan kepada kita sebelum kita tanda tangani atau kita sepakati. Oke, jadi